Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, insya Allah pada pertemuan hari ini kita akan mendiskusikan mengenai wawancara tentang tentang pembelajaran kimia seperti apa yang terjadi di sekolah kita gitu. Ini juga meminta masukan atau meminta arahan dari pakar. Di sini ada Bapak Robi sebagai dosen pendidikan kimia di Untirta, dan juga saya sebagai teman sejawatnya Ibu Resma dalam hal ini di Mandua Kota Serang. Insya Allah beberapa pertanyaan yang sudah diajukan, yang sudah dilampirkan sebelumnya akan ditanya jawabkan gitu, kita diskusikan sama-sama. Begitu ya Bu Resma? Iya, betul Bu Ayu. Ya, untuk pertama untuk lebih mengenal lagi siapa itu Bapak Robi Zidni, mangga silakan Bapak boleh dibagikan CV-nya, apakah bisa ditampilkan? Oh, bentar. Depan-depanan dong sama Ibu. Oh ya, di sini ada. Mau Bapak yang membacakan atau saya Bapak? Mangga silahkan dibaca. Oke. Ini CV dari Bapak Robi. Namanya Dr. Ernat Robi Zidni, SPD MSI, lahir di Pandeglang 15 Agustus tahun 89, golongan darahnya A, nationality-nya Indonesian. Terus alamat rumahnya sama kayak saya, di Permata Banjar Asri, A16 nomor 2. Tetangga ya? Enggak, satu rumah Ibu. Emailnya bisa di kontak di robizidni@untirta.ac.id. Jika menghubungi boleh dihubungi di nomor handphone 857 208 41110. Silakan membutuhkan kontak lebih lanjut bisa lewat email ataupun lewat WA, dihubungi Bapaknya. Untuk pendidikannya di record nggak ya? Butuh di record nggak? Udah. Pak, di record. Sudah di record. Ya, untuk pendidikannya ini pendidikan S3-nya di University of Bremen, Doctor of Chemistry Didaktik, dan untuk S2-nya Master of Science di Chemistry di ITB, S1-nya di Chemistry Education di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung. Lalu di sini ada scholarship atau achievement yang Bapak raih. Yang paling akhir itu, ini mungkin belum diupdate ya Pak. Tahun 2020, award di Bremen Idea Research Project Funding, terus dari Riset Dikti, terus dari LPDP juga Dikti, dan ya banyak sekali ya Bapak ya. Organisasinya yang diikuti sama Bapak Robi ini yaitu Editorial Board of Journal of Tadris Kimia UIN sebagai Pak di sini Pak? Sebagai editorial board-nya ya. Lalu di Jurnal Edukimia sebagai editorial board juga. Lalu member dari HKI, sekretaris Puspikom. Lalu itu zaman kuliah S1, dan work experience-nya sekarang selain sebagai dosen, Bapak juga sebagai asesor Ban SM, lalu auditor halal di LPPOM, dan juga peneliti, masih sebagai peneliti seperti itu. Ini publikasi-publikasi yang sudah Bapak tulis dan sudah publish gitu. Yang paling akhir di tahun 2021, mungkin ada yang terbaru belum diupdate. Ada banyak sekali ya Bapak ya. Rajin sekali Bapak menulisnya. Seperti itu. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan atau ditambahkan Bapak? Cukup. Nah, cukup. Oke. Selanjutnya ini langsung tanya jawab apa bagaimana Bu Resma? Ini Bu Ai, jadi dosennya kan minta ke para peserta PTG ini kalau wawancara itu sifatnya
berbicara dua arah gitu ya, berbicara santai lah gitu. Karena kita ngorek pengalaman dari Bapak Robi kan, udah tulisannya sangat banyak, tulisan ilmiah beliau sangat banyak. Tentunya pengalaman di lapangan juga sangat banyak itu, Pak. Nah, saya di sini mau ngobrol aja tentang permasalahan di kelas yang saya hadapi, yang saya temui. Ada teridentifikasi itu sekitar 6 ya Pak, 6 jenis identifikasi masalah. Nah, nanti di setiap 6 poin itu kita mau tanya-tanya ke Bapak penyebabnya ya Pak, penyebab dari masalah tersebut. Setelah itu solusi, jika Bapak punya solusi boleh dikasih saran kepada kami sebagai peserta PPJ untuk nanti menerapkan di tugas akhir, Pak. Jadi tugas akhir kita itu menyelesaikan masalah yang tadi. Dan langsung saja ya, Pak ya. Saya sampaikan beberapa pertanyaan. Mungkin di antara identifikasi itu bisa digabung saja mungkin untuk bentar lagi soalnya azan zuhur ini, Pak. Ya. Yang pertama itu tentang poinnya yang saya hadapi itu rendahnya ya Pak, rendahnya kemampuan pemecahan masalah peserta didik, ya tentunya di bidang kimia ya Pak. Terus kemudian kemampuan pemecahan masalah peserta didik ini kan bisa saja disebabkan oleh minat baca mereka yang kurang, literasi yang kurang, ataupun numerasinya kurang gitu, kemampuan matematika dasarnya kurang gitu. Nah, menurut pengalaman Bapak, di antara identifikasi yang poin 1 ini, penyebabnya apa, Pak? Kemudian solusinya, Pak? Boleh, Pak, langsung dijawab. Baik, terima kasih Bu Resma ya, yang sudah memberikan pertanyaan terkait dengan kemampuan pemecahan masalah pada peserta didik ya. Salah satu di antara sekian banyak permasalahan rendahnya kemampuan pemecahan masalah peserta didik adalah yang pertama itu karena mereka tidak terbiasa dipaparkan ataupun tidak biasa diberikan terkait dengan pemecahan masalah yang berhubungan dengan kimia di kelasnya. Ya. Karena kebanyakan dari beberapa artikel yang saya baca itu kebanyakan guru itu lebih senang dengan pembelajaran konvensional, mengajarkan teori dengan ceramah, kemudian dengan latihan soal dan sebagainya. Sedangkan pemberian pemecahan masalah atau penggunaan model-model pelajaran yang berkaitan dengan pemecahan masalah atau problem based learning itu masih jarang ditemukan ya, karena memang siswa itu terbiasa disuapi gitu ya. Kita beri problem di awal, orientasikan ke masalah, kemudian mereka diminta berpikir, kemudian didiskusi, dan akhirnya mereka berusaha untuk memecahkan masalah sendiri ya, terkait dengan baik itu masalah kimia yang khususnya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang sebetulnya kalau memang dibiasakan itu siswa juga akan merasa kimia itu lebih dekat dengan kehidupan mereka, dan mereka tentunya akan terstimulus, dan dengan bekerja dalam kelompok mereka bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kita lanjut ya Pak ya. Silakan. Berikutnya. Sekarang dari sudut pandang guru ya Pak. Tadi itu kan kita berbicara dari sudut pandang siswanya. Kalau guru menjadi ujung tombak ya Pak di kelas itu kurang efektif atau kurang memaksimalkan penggunaan strategi, metode ataupun model-model pembelajaran. Nah, kenapa guru bisa seperti itu Pak? Penyebabnya apa gitu? Oke, untuk penyebabnya sebetulnya yang bisa jawab gurunya. Mungkin yang pertama terkait dengan
kurangnya professional development ya Bu ya. Jadi memang guru itu setiap semester itu harus ada yang namanya kegiatan professional development atau pengembangan profesi guru ya. Udah Yang diganti baterainya. pengembangan profesi guru ini bisa dilakukan melalui berbagai macam kegiatan, misalkan dalam kegiatan MGMP, dalam kegiatan ikut workshop, seminar dan sebagainya untuk merefresh kembali ya, dan memberikan pengetahuan baru mungkin terkait dengan model-model pembelajaran termutakhir ataupun model-model pembelajaran terbaru yang bisa diterapkan di kelasnya. Jadi mungkin karena kurangnya kegiatan tersebut bisa jadi guru merasa sudah di dalam zona nyaman, ya sudah murid sudah mau, yang penting guru ngajar, murid senang gitu ya. Tapi ternyata pembelajaran kimia tidak hanya cuma sampai di sana gitu ya. Ternyata peserta didik juga harus diajak untuk pikir kritis dalam memecahkan masalah yang berhubungan dengan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi akar masalahnya mungkin karena satu kurang update ya Pak ya, kurang update terkait dengan ilmu pengetahuan dan kurangnya partisipasi guru dalam kegiatan profesional atau kegiatan pengembangan profesi yang sebetulnya itu sangat bagus jika memang diadakan secara rutin ya oleh guru untuk update ilmu pengetahuan, konten kimianya maupun terkait dengan metode atau model-model pembelajaran terkini yang bisa diterapkan siswa. Ya, berarti kesadaran guru ya Pak ya untuk mengupdate ilmu ya. Betul. Terutama pedagogik sama profesionalnya gitu ya Pak. Kira-kira seperti itu. Kembali lagi ke gurunya, perencanaannya matang nggak sebelum masuk kelas ya Pak? Kebanyakan tuh tanpa persiapan masuk kelas. Sedikitnya Pak, satu lagi Ya, aja pertanyaannya tentang komunikasi nih Pak. Komunikasi antara tiga lingkaran antara peserta didik, guru, peserta didik, dan orang tua. Nah, itu kan bisa sangat mempengaruhi ya Pak capaian hasil pembelajaran peserta didik. Nah, di sini ternyata komunikasi itu sangat menentukan dan diamati sangat minim Pak kesadaran orang tua untuk menanyakan lebih dulu, atau guru juga punya keterbatasan karena siswanya begitu banyak yang ditangani gitu. Nah, menurut Bapak di antara tiga lingkaran ini nih kan menjadi penyebab ya Pak ya menurut pandangan saya. Nah, menurut pandangan Pak Robi gimana Pak? Baik, terkait komunikasi guru, orang tua dan siswa memang ini salah satu faktor kunci ya di keberhasilan prestasi siswa di sekolahnya atau di kelasnya, karena memang orang tua itu seharusnya memang memantau perkembangan anak ya, terkait dengan bukan hanya tahu pada saat pembagian rapot saja ya, tapi memang harus dipantau apakah anak kita memang di sekolah atau di kelas itu sudah mencapai tahapan pembelajaran yang sesuai yang sudah dia terima, apakah semua kompetensi yang diharapkan itu memang sudah dicapai atau belum. Namun memang terkait dengan keterbatasan waktu, kemudian kesibukan orang tua dan siswa, guru, menurut saya sebetulnya bisa saja diadakan seperti semacam raport online yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun, yang tujuannya untuk memantau perkembangan siswa dan kompetensi apa yang sudah dicapai dan belum dicapai, dan bagaimana nanti peran orang tua di rumah itu turut mendukung atas bagaimana anak itu bisa lebih giat dalam belajar, bukan hanya di sekolah tapi juga bisa dipantau secara langsung di rumah oleh orang tua gitu ya. Dan juga komunikasi antara orang tua dan guru itu juga penting. Misalkan ada anak yang cenderung tidak mau bercerita atau tertutup ya di kelas gitu. Itu pentingnya komunikasi guru dan orang tua untuk mengetahui karakter siswa, bagaimana karakternya, kemudian bagaimana anak ini bisa lebih open minded ya ketika di kelas dan bisa
mencapai potensi yang maksimal ketika dia belajar. Mungkin Bu dari saya. Iya, ya, terima kasih Bapak atas waktu, atas sharing ilmunya. Saya rasa sudah sangat banyak, nanti tinggal saya kembangkan ya Pak ya, dari berdasarkan yang pengalaman Bapak Robi sendiri. Terus untuk ini Pak, kan setelah pakar ini guru-guru senior nih Pak. Ini ada guru senior saya di sini Pak. Tuh Pak, baru muncul Pak. Iya. Itu bos percetakan Pak, Ya. kalau mau cetak banyak jurnal ke Bapak Apep aja Pak. Siap. Maaf Pak Robi, kalau Pak Robi ada keperluan lain ya. Ya Bu, Boleh. Ya, makasih banyak ya Pak ya atas terima bantuannya. kasih. Mohon pamit Bu Resma, Pak Ayu. Ya, Ya. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderatornya belum ngomong, Pak Robi suruh keluar. Iya, nggak apa-apa lah. Dia mau makan kali. Iya, nggak enak ya, udah azan. Dia udah aja. Lanjut aja. Iya, tanggung ya, kita lanjut bentar aja kok ya. Oke. Sekarang kita ke siapa dulu? Silahkan Bu Moderator. Mangga silakan setelah tadi kita mewawancara terhadap pakar, lalu selanjutnya Bapak Ibu akan mewawancara guru senior yang sudah lebih dulu di sini gitu. Mangga silakan ada yang mau ditanya-tanya atau diwawancara sama Bapak Apep, dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Moderator. Di sini Pak Apep, saya itu dapat tugas meminta pengalaman cerita dari Pak Apep nih sebagai guru yang udah lama ngajar ya. Pengalamannya tentang permasalahan yang dihadapi di kelas. Yang saya hadapi sendiri, itu nanti penyebabnya apa kira-kira Pak? Solusinya apa? Pertanyaannya langsung saja ya Pak. Sebentar. Ini tentang materi Pak. Materi kan kalau materi kimia itu ada materi pokok yang esensial saja, terus ada yang advance ya Pak Abed ya. Yang advance atau yang disebutnya itu soal-soal hot. Soal-soal hot ya. Jadi pembelajaran di kelas itu katanya yang saya lakukan juga sih Bapak. Masih jarang guru memberikan latihan-latihan soal berbasis hot. Dan materinya masih materi inti saja, belum pengembangan ke tingkat advance gitu Pak. Nah, kira-kira itu penyebabnya apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya? Kedengeran nggak? Dengar. Mungkin untuk masalah soal sih sebenarnya kurang ini aja ya, jadi ya banyak bang soal aja lah ya, banyak bang soal sehingga selain dari soal-soal yang ada di buku paket, ya kita juga menggunakan soal-soal yang kalau sekarang kan musimnya UTBK ya, dulu mah ada SNBT ya, gitu. Jadi menggunakan soal-soal yang setingkat SNBT aja gitu. Ya itu aja lah ya SNBT untuk masalah soal. SNBT itu apa? Bapak, SNBT itu apa? Apa seleksi penerimaan nasional. Iya, seleksi nasional berbasis apa tes ya? Iya, berbasis tes gitu, SNBT. Kalau dulu kan yang dikenal dengan UTBK. Ya. Oh gitu, iya belum update saya juga nih. Jadi sebaiknya jadi banyakin soal-soal, membahas soal itu, atau digunakan juga soal-soal olimpiade. Ya. Tuh, ya kalau ingin mungkin soal-soal yang agak lebih menantang. Iya, tapi biasanya kita keterbatasan waktu ya Pak. Ya, memang kalau untuk masalah waktu tergantung dari kitanya ya. Kebanyakan kita itu terlalu banyak teoritis, gitu ya, terlalu banyak ke
menjelaskan tentang teorinya, tetapi anak tidak diberikan waktu untuk memecahkan masalah soal gitu. Oh, Jadi Ibu, ya benar. Mengejar konten ya Pak ya. Iya, mengejar konten. Jadi melupakan proses gitu ya kira-kira ya. Iya, seperti itulah ya. Mungkin yang kebanyakan dialami oleh siswa. Terus dialami oleh siswa tapi akibat perlakuan gurunya kan. Iya, perlakuan gurunya. Iya. Terus ini ke Bu Ayu ya sebagai guru Taman Sejawat nih, guru muda. Ya, boleh Bu. Untuk pertanyaan ini Bu Ai tentang permasalahan penggunaan teknologi terkini dalam proses pembelajaran. Itu saya pandang ya masih minim penggunaan pemanfaatan teknologi itu di pembelajaran terutama kimia. Menurut Bu Ayu itu penyebab. Iya. Izin menjawab Ibu. Jadi sebenarnya kedengeran suara saya? Sudah. Jadi sebenarnya kayak penggunaan teknologi pembelajaran di kelas itu sebenarnya balik lagi ke gurunya mau apa enggak gitu. Bukan jadi masalah sih sebenarnya itu mah. Jadi sebenarnya tinggal mau apa enggak, mau belajar apa enggak gitu. Karena misalnya saya mah gaptek, saya mah nggak bisa, bukan karena nggak bisa tapi belum mau mencoba gitu. Padahal penggunaannya mudah loh. Teknologi-teknologi masa kini gitu, gampang diakses, mudah digunakan. Hanya saja kendalanya apa? Kendalanya kurang tersedianya fasilitas yang mendukung misalnya penggunaan teknologi di kelas. Kalau misalnya di kelasnya nggak ada proyektor, kita harus nyari dulu proyektornya. Minjem dulu, nggak kebagian. Ya udah itu kepotong lama nyari-nyari proyektor gitu misalkan. Tapi balik lagi kita harus menyiasati solusinya gimana. Oh ya udah kita bagikan misalnya kita bagikan linknya, suruh anak-anak buka masing-masing di handphone mereka gitu. Kan sebenarnya walaupun nggak bisa ditampilkan bareng-bareng, mereka bisa akses gitu. Jadi tapi sambil kita pandu juga cara penggunaannya seperti apa. Contoh misal penggunaan laboratorium maya gitu ya. Misalnya kita pandu anaknya cara menggunakannya seperti apa gitu kalau misalnya mereka belum kebayang. Dan insya Allah itu jadi salah satu solusi sih misalnya kurang atau terbatasnya terbatasnya fasilitas di kelas yang nggak semuanya ada proyektornya seperti itu. Kalau misalnya dari penggunaan sumber-sumber bahan untuk ngajarnya gitu misalnya kayak tadi lab maya tinggal dicari aja sebenarnya balik lagi mudah kitanya mau apa enggak gitu mau nyari apa enggak mau nyoba apa enggak gitu sebenarnya bukan suatu hal yang sulit gitu menurut saya seperti itu Ibu. Ya kembali ke individu masing-masing ya. Iya balik lagi ke individu. Mau repot apa enggak gitu, mau terencana apa enggak gitu ya. Benar-benar. Ya Bu Ai terima kasih atas sharing-sharing pengalamannya. Untuk itu saya serahkan deh ke Ibu moderator. Saya rasa udah cukup ya kita mau sholat duhur. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah mengundang kami Ya, sama-sama. untuk wawancara hari ini dan insya Allah semoga Ibu tugasnya lancar ya, beres hari ini. Ketiganya lancar. Terima kasih juga untuk ya. Semoga lulus lah ya. Ya, amin. Dimudahkan. Bu Ayu, terima kasih banyak ke Pak Dr. Robia. Sama-sama, Ibu. Hatur nuhun juga. Insya Allah pertemuan hari ini kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.